Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat. Salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Kris Montarang sobat. Untuk perjumpaan pada pagi hari ini, sebelum videonya Bang Komet kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa sobat. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan limpahan nikmat dalam pelindungan Gusti Allah sobat. Untuk perjumpaan pada pagi hari ini, Bang Komet akan mereview pusaka yang memang kalau Bang Komet mengatakan itu pusaka yang pertama yang saya miliki, dan pusaka ini kalau dalam dunia pertosan ajian seakan-akan itu sebagai pusaka yang panimbal. Panimbal berarti pemanggil atau yang menimbali atau pemanggil yang ngeluk gitu sobat ya. Namun pusaka ini dapurnya bukan pusaka panimbal, namun pusaka ini dapurnya lain. Dan sejarahnya pusaka ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari warisan sobat, dari warisan Morotuwo atau Morotuwo itu apa ya? Ya Morosepuh lah, Morosepuh. Ini pusakanya, mari kita review sobat ya. Dan ini ada tiga pusaka. Ada tiga pusaka, yang satunya tadi pusaka yang warisan, dan ini tidak akan saya jual sobat. Tidak akan saya mahari, tapi yang dua ini nanti kita akan maharikan. Oke, ikuti terus dari review-review Kris Bang Komet yang memang original lokasinya. Pusaka yang pertama yaitu pusaka yang telah Bang Komet sampaikan tadi, bahwa pusaka ini menjadi cikal bakal sobat. Cikal bakal dari Bang Komet itu mencintai, menyukai, dan ikut melestarikan, walaupun kadang ya kita jual juga, kita koleksi ya juga kita jual juga. Ini menjadi cikal bakal yang Bang Komet itu mengatakan sebagai pemanggil, sebagai panimbal dari pusaka-pusaka lain yang memang walaupun caranya itu kita mahari, ada pula yang memang ada yang dihibahkan atau dihibahi. Nah, ini pusaka yang pertama. Ini pusakanya bukan pusaka panimbal ya dapurnya ya. Cuma fungsinya sebagai panimbal gitu kalau Bang Komet mengatakan seperti itu. Oke sobat, sebelumnya ya kita selalu hisap rokok. Kita selalu hisap rokok dan kita berpositif thinking saja lah. Kita berpositif thinking, rokok tidak, maksudnya merokok kan kadang ada peringatan menyebabkan gini. Kalau Bang Komet berpositif thinking, semuanya apapun itu datangnya dari Gusti Allah sobat. Jadi ya kita berpositif, Gusti Allah memberikan kesehatan kepada kita dan sebagainya lah. Oke ya, ini pusakanya ini warisan, ini sebagai pusaka panimbal dari Bang Komet. Ini memakai warangka jenis ladrang gaya-gaya model kasatrian kalau Bang Komet mengatakan ya. Ini model ladrang Surakarta dengan model untuk kasatrian dan bagian dedernya ini juga memakai deder model gaya Surakartonan juga. Ini kedua warangkanya ini original sepuh sobat ya. Namun ini bukan asli bawaan dari pusaka ini, karena pusaka ini dulu sudah lumayan hancur dan berkarat sobat. Tinggal bagian deder sama pusakanya. Ini pun pusakanya sudah tidak utuh untuk bagian peksi ini, tinggal sekitar berapa ya? 2 cm atau 3 cm ini pusaka ini. Ini namun ternyata secara energinya, secara energi dan ya menjadi cikal bakal lah. Itu makanya saya kalau peksi putus dan sebagainya katanya sudah tidak mandi atau tuahnya sudah berkurang, itu ya wallahu alam. Pada intinya semuanya original sepuh yang pasti kalau Bang Komet gitu aja lah. Oke. Ini pusaka yang memakai warangka ladrang Surakartonan. Ini ada bagian penduknya, ini penduk suwoso, kuningan suwoso, dan ini ada motif ukiran tangannya, dan ini kalau Bang Komet, wah pokoknya mantep lah bagi Bang Komet. Ya mari kita coba lihat ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat, ini pusaka yang saya katakan tadi, pusaka sebagai panimbal, sebagai fungsinya sebagai panimbal pusaka-pusaka lain, pemanggil dari pusaka-pusaka lain. Karena mengapa? Karena dengan pertama saya mempunyai pusaka ini, saya itu cenderung gimana ya, suka dan ada rasa yang berbeda ya. Saya dulunya tidak kenal pusaka jenis keris itu, nggak kenal. Namun setelah mempunyai pusaka ini, diberikan warisan dari Morosepuh itu ya Morotuwo, bapak atau orang tua dari istri saya. Setelah itu saya suka banget, saya mengkoleksi satu dan sampai ratusan, sampai 300. Kalau dulu itu saya punya 300 pusaka yang memang kita kumpulkan dari beberapa tahun.
beberapa tahun ada uang laki-laki, uang rokok kita belikan, kita belikan seperti itu. Ini pusaka jenisnya, ini jenis lock, dengan locknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini locknya lock 9 sobat. Ini tapi locknya lock combo, lock combo kalau Bang Komet mengatakan ya kayak model-model kulonan ya sobat ya, model keris kulonan, namun dari bentuk bilahnya, bentuk pamornya ini bukan keris kulonan sobat. Di bagian sor-soran ini, di bagian gandinya itu polos, di bagian gandi ini polos, di bagian sini ada pecetan, di sini ada sogokan rangkap, dan di sini ada serawean. Di bagian gonjo ini gonjonya polos sobat, bagian gonjo polos. Ini termasuk dapur apa sobat? Coba panjenengan mungkin ada yang pernah melihat seperti ini. Ini pusaka yang kalau Bang Komet mengatakan hampir dikatakan cukup langka sekali ya, cukup langka sekali, karena saya melihat dari teman-teman pertosan Ajian itu jarang memiliki jenis dapur ini sobat. Ini sangat jarang, dan pusaka ini kalau panjenengan sudah tahu, ini adalah pusaka dengan dapur jaruman sobat. Ini dapur jaruman. Melihat dari pamornya, ini termasuk pamor jenis pamor, kalau Bang Komet mengatakan pamor yang ngulut semongko lah, ini katakanlah ngulut semongko, dan pamor ini cenderung kayak model-model pamornya pamor daerah Maduranan sobat, daerah Madura ya, Madura Sepuh lah. Ini Madura Sepuh, bagian paksinya itu tidak utuh. Ini pusaka Bang Komet yang pertama, keris yang pertama saya dapatkan, dan ini sebagai pemanggil, sebagai panimbal dari pusaka-pusaka lainnya. Kalau Bang Komet mengestimasikan gitu, pemanggil, karena mengapa? Setelah saya mempunyai keris ini, saya itu jadi srek, jadi senang, jadi suka ikut melestarikan budaya Tosan Aji. Saya beli satu persatu. Jadi ini saya katakan sebagai keris panimbal, gitu aja lah ya. Gitu. Pusaka jaruman sobat, ini kalau saya katakan ini pusaka yang langka, karena dari beberapa tahun saya mencari pusaka jenis dapur jaruman itu jarang saya temukan di postingan Shopee ataupun postingan di grup apa itu namanya, Facebook. Itu saya coba lihat, itu enggak ada, jarang sekali yang memposting dapur ini sobat. Ini sangat langka, kalau Bang Komet mengatakan sangat langka ya. Ini keris jaruman sobat, keris ini tidak kita maharkan ya sobat, maaf sekali, ini paksinya pendek 2 cm 3 cm, ini pendek, sudah putus, tapi auranya ini sangat berbeda, saya suka, sangat berbeda, dan ya energinya bagi yang paham silahkan saja, mau diteropong atau dirasakan silahkan ya. Ini pusakanya jaruman, ini enggak saya mahari. Ini sobat ya, keris pusaka yang pertama tidak kita maharkan sobat, maaf, ini tidak kita maharkan. Ini bagus, dan ini yang menjadi andalan ini Bang Komet. Oke, untuk pusaka yang kedua, ini kita akan coba kita maharkan. Ini adalah pusaka yang ya asli dari koleksi Bang Komet, salah satu koleksi Bang Komet, walaupun dapurnya tidak begitu bagus, namun ini pusaka yang termasuk pusaka ya 20 keris yang pertama yang kita kumpulkan. Ini sudah saya pernis. Ini sudah kita pernis ya sobat. Kita pernis, ini di bagian penduknya ini ada ukiran, motif ukirannya. Bagian gandarnya ini model gandar, beloannya model-model gaya Surakartonan. Di bagian handle-nya ini model-model gaya Madiunan ini. Ini model-model Madiunan. Di sini ada mendaknya itu mendak perak. Bagian gandarnya ini gandar sambungan. Ini cukup lumayan bagus lah, masih original semua. Ini original bagus. Kalau Bang Komet mengatakan ini cukup kayak di koleksi kalau melihat dari adanya, dari warangkanya, namun pusakanya cukup biasa saja sobat ya. Ini pusakanya biasa. Ini pusakanya biasa saja. Untuk bagian bilah sobat ya, untuk bagian bilah sendiri adalah pusaka yang memakai bilah-bilah yang
cukup familiar lah. Ini cukup familiar di dunia pertosan ajian dan sangat banyak di kita jumpai. Mari kita coba lihat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sobat, ini pusakanya cukup biasa saja ya. Ini sudah bisa dilihat lah. Ini pusakanya, gandeknya, model sorsorannya, model tikel alisnya, model besinya, model sorsorannya. Ini sudah bisa kita gayangi ya. Sudah kita gambaran. Ini sudah pusaka apa sobat? Bahasa jenengan amati ini pusaka apa ya. Ini panjang bilah 35 cm sobat, 36 cm panjang bilahnya. Santingannya ringan dan sentilannya sangat nyaring sekali, dan bunyinya nying itu agak lama. Nging gitu, agak lama sobat. Ini adalah pusaka yang disebut dengan pusaka dapur tilam upi sobat ya. Ini dapur tilam upi, ini original, Ini pusaka ini mempunyai pamornya itu di bagian bawah. Ini ada kayak pamor-pamor bendo senggodo, ini ada kayak model motif-motif orang. Di sini ada kayak motif orang. Ini cuma ini belum diwarangi. Ini cukup pulen, besinya itu cukup pulen sobat. Ini pulen. Ini pusaka ini original di bagian ini, di bagian gonjo. Ini gonjonya sudah cukup lumayan agak aus, di sini aus. Ini kalau kita dicuci lagi, diwarangi, pamornya bagus. Dan di bagian atas ini ada pamor Wahyu Tumurun sobat. Di sini ada Wahyu Tumurun. Ini ada plenok Wahyu Tumurun, ada plenok. Kalau Bang Kemet mengatakan seperti ini Wahyu Tumurun. Di bagian sosoran ini yang di sini ada bendo senggodo kayak motif orang duduk. Ini di sini ada orang bersemedi. Dan di bagian sini ini kayak model motif-motif nunggak semi di sini. Ini bilahnya ya kita mirip-mirip lah ya. Di sini mirip, cuma ini semuanya motifnya hampir sama bermotif lah. Ada motif orang, di sini ada motif pokoknya nunggak semi seperti itu. Ini pusaka dengan dapur tilam upih. Ini tangguhnya, ini tangguh kulonan. Kalau Bang Kemet mengatakan ini tangguh pejajaran sobat. Tangguh di era-era pejajaran Tengahan ini. Tengahan ini bukan era-era Cirebonan, bukan ini, tapi pejajaran. Kalau kita melihat besinya yang cukup pulen dan cenderung kayak model-model besi-besi yang dibuat untuk pusaka apa itu kujang, pulen. Tapi kujang kalau yang sepuh itu pulen sekali loh sobat ya. Yang sepuh kujang, saya punya kujang satu, dan itu dulu itu memang kita dapatkan langsung dari teman Bang Komet yang memang saat itu saya iring-iring itu apa ya? Iring itu mengantar temanten di daerah yang dapat dari sana, dan kita ngobrol-ngobrol ternyata dalam waktu mengiringan itu kita dapatkan pusaka yang kita mahari dengan ya cukup lumayan lah dan dapatkan, karena memang saya ingin keris yang memang kita mahari bukan dari para pemain, tapi kita dari langsung warga. Alhamdulillah kita punya kujang satu sobat, kujang. Dan ini pusaka ya era-era pejajaran sepuh. Ini kita maharkan sobat. Kalau panjenengan ada yang berminat dengan pusaka ini silahkan saja menghubungi Bang Komet nanti di chat WA-nya Bang Komet. Ini kita tawarkan 900.000 sobat, 900.000, dan ya biasa itu bisa nego nih. Ini kita tawarkan 900.000, bisa nego. Ini panjang dan gagah, siap koleksi sobat. Bagus ini. Silakan dari panjenengan yang berminat hubungi Bang Komet. Saya jamin ini pusaka sepuh, pusaka bener, bukan pusaka kaleng-kaleng, pusaka STW dan pusaka Larasanda. Ini pusaka original. Oke ya sobat ya, ini pusaka yang kedua. Pusaka yang ketiga, ini pusaka yang dulu ya pernah kita konten juga sobat ya. Namun ini begitu lumayan agak sulit dimahari orang. Bukan sulit karena tidak ada yang menego, tidak. Memang entah mengapa ini pernah di DP orang juga, ada di sedang siapa ya namanya. Di DP 100.000 ternyata mundur. Di DP lagi 200.000 mundur. Ini pusakanya memakai warangka gaya kayu Jogarta, memakai dedernya juga kayu Jogarta. Ini penduknya penduk Suwoso, kuningan Suwoso. Ini gagah, merbawani dan elegan. Nah, sebenarnya elegan.
Keseluruhannya ini pusaka dengan warangka sepuh, dengan pusakanya juga sepuh sobat. Saya jamin 100% ini semuanya sepuh. Kalau tidak sepuh saya kembalikan hari ini dengan. Kita coba lihat isinya ya sobat ya. Oh ya, ini bagian mendaknya, ini mendak baru ya sobat. Ini mendaknya mendak baru. Mendak baru, ini tidak aslinya. Oke, mari kita coba lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sobat, ini pusakanya yang begitu gagah merbawani ya. Utuh, tebal, sepuh. Saya jamin ini sepuh. Ini pusakanya memakai ada odo-odo sobat ya. Di sini ada odo-odo. Di sini ada odo-odonya. Odo-odonya geger geger sapinya rotan sauyun ya. Rotan apa? Rotannya dibelah namanya apa? Odo-odo jenis model-model apa? Model HB. Ini model HB nih. Geger sapinya model-model HP. Yang geger sapinya di sini model HP, dan ini di bagian tikel alis. Tikel alisnya tegas sekali kayak model-model gaya mending model gaya ini mageti ya. Sama ini kurang nyuntik ke sini. Orang kayak pancing ini kayak, tapi tegas ini sobat. Ini tegas sekali untuk bagian ininya, di bagian apa namanya? Tikel alis cukup tegas kayak model-model mageti sobat. Sama kalau kita melihat dari bagian sosoran wadidangnya, kalau magetian ini kurang panjang ya, kurang panjang. Namun untuk bilanya sendiri hampir kayak mageti, kayak mageti ya, mageti 3 lah ya, mageti 3 atau ini di pertengahan mageti lah kayak saya katakan. Ini sentilannya biasa, pusaka-pusaka jenis mageti itu kan pusakanya itu tegas, besar, gede, dan ini di era awal. Kalau hampir kayak mageti, bukan mageti, kalau Bang Komet menanggunya bukan mageti ini sobat ya, tapi kayak mageti. Ini pusakanya pamornya pamor keleng, dan ini sangat pulen sekali. Ini sangat pulen sekali. Ini bukan retakan ya sobat, ini bukan retak, namun ini kayak serat gitu, kayak serat. Kalau keris jenis berpamorkan pamor keleng itu bukan berarti bahannya hanya satu, bukan ya. Kalau Bang Komet mengatakan bukan satu, bukan hanya pengawal wajahnya saja. Namun pusaka keleng itu juga memakai materialnya itu juga 3. Kalau Bang Komet mengatakan materialnya berunsur tiga material, antara pamor, ada pamor meteoritnya, ada besinya, dan ada pengawal wajahnya itu sendiri. Namun secara campurannya kelihatannya lebih banyak dari wojohnya, dan itu dicampur dengan seakan-akan tuh menyatu jadi satu. Kalau Bang Komet mengatakan begitu. Mengapa saya katakan begitu? Dari ciri-ciri dari pusaka sepuh yang memang keleng itu, kalau kita rendam dalam cairan rendam itu, dia tetap keluar kayak serat yang memang warna besinya itu beda sobat. Ada kayak putih namun cenderung sedikit karena pulen, mungkin kandungannya juga sedikit gitu. Ini pusaka jenis keleng itu, pusakanya kalau dibandingkan dengan pusaka pamor itu tingkat kerumitan, bukan tingkat kerumitan ya, tingkat pulennya itu lebih pulen dari pusaka keleng daripada dibandingkan pusaka jenis yang berpamor sobat. Itu kalau Bang Komet. Nah, pusaka ini mempunyai ciri-ciri bilahnya lurus sobat. Bilah lurus, di bagian bawah ada tikel alis, ada pejetan, di sini ada wadidangnya, ada serawaiannya. Di bagian gonjo belakang ini ada stinggil atau ripandannya. Di sini ada ripandan, stinggil. Dan di bagian gandiknya polos sobat. Ini pusaka yang disebut dengan pusaka jalak tilam sari. Perbedaan dari tilam sari dan jala itu apa Bang Komet? Itu ada yang bertanya. Kalau Bang Komet mengatakan untuk perbedaannya itu terdapat pada bagian odo-odo sobat. Kalau jala, semua keris jala itu pasti memakai odo-odo, memakai geger sapi sobat ya. Kalau tilam sari itu hampir kayak tilam upih, cuma bagian wadidang. Di bagian belakang itu ada agak panjang, agak lebih panjang dan landai, dan memakai serawaian. Kalau tilam sari, tapi kalau tilam upih kayak tadi polosan, di sini polosan tidak terdapat serawaian, tidak terdapat apa itu namanya nguseng. Kalau ini bahkan ada ngusengnya, ngusennya, ada serawaiannya, ada stinggilnya. Ini adalah pusaka jalak tilam sari. Panjenengan yang ada bertanya perbedaan antara tilam sari dengan jalak tilam sari apa? Yang dapat kita
apa kita tekankan itu di bagian, kalau jala itu di bagian odo-odo atau geger sapi odo-odo ini yang di tengah ini. Kalau itu yang ditekankan untuk jenis jala itu pasti harus punya itu yang dinamakan odo-odo. Apapun itu keris apa, ada jala dinding atau jala sumelang gandring atau jala nyucup madu atau jala ngore, ada jala apa namanya sinom. Oh ya, jenis-jenis keris jala itu memakai odo-odo, pasti ada odo-odonya. Intinya di situ kalau Bang Omet ngeri sebuah pusaka, kalau kita bisa katakan jenis jala itu harus ada odo-odo, keteguhan hati. Itu sebagai apa ya? Maknanya itu odo-odo kalau Bang Omet keteguhan hati gitu. Oke ya sobat, ini pusaka ini kita maharkan. Ini semua original, yang tidak original ini. Original dalam arti original sobo ya. Di sini ini baru ini sobat di bagian mendak. Ini panjang bilah 34 cm, ini 34 cm. Keleng. Ini jaminan 100% apabila ini STW ataupun baru silahkan dikembalikan dan uang akan saya kembalikan utuh sobat. Saya jamin. Ini pusaka ini kita tawarkan 1,7 juta. 1.700.000 sobat. Mengapa kok mahal banget? Ya kalau kita mengatakan ada barang ya ada harga. Kalau mencari pusaka yang hanya harga 300-500 ya juga ada mau yang 400, 500, 700 ada. Ya melihat barangnya lah ya sobat ya, melihat barangnya. Kalau Bang Wan mengatakan gitu, melihat barangnya. Tapi insya Allah mahar Komet ya masih terjangkau dan masih apa ya, agak miring lah mungkin saja loh ya, tapi ya mungkin ya panjang atau panjang sendiri. Yang pasti keris Bang Komet itu pusaka sepuh dan masih original. Kalau banyak suka yang masih tayang-tayang, suka yang kotor-kotor, ya kita kalau dapat ya kita kotor dulu, kita review. Kalau belum laku kita cuci, gitu aja. Kalau diwarangin sudah nggak punya warangan, warangnya hancur. Itu sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Mat pada malam hari ini. Malam hari ini. Pada pagi hari ini tentang review 3 pusaka ini, semoga menjadi ya tambahan kita lah tentang perbedaan keris dan masalah terkait dengan tuah atau angsar ataupun apa namanya mistisnya itu. Wallahu alam, kantun panjenengan sedaya yang mensikapi bagaimana mensikapinya. Dari saya Bang Komet ngapunten sedaya kelepatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya sobat ya. Apabila menyukai dari video Bang Komet pada kesempatan pagi hari ini, ya dimohonkan untuk di subscribe sobat, di like-nya sobat, di komentar apapun, mau masukan, mau apa istilahnya itu, bertanya-tanya silakan. Insya Allah kita balas sobat ya, yang sifatnya membangun kita, membangun pertosan ajian di Nusantara ini. Oke sobat, ngapunten segala kelepatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.